Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang pemirsa. Kembali lagi di podcast Menunggu Senja. Di sini saya sebagai moderator. Saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Handaru Mahardika Permana. Asal instansi saya dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai core value berakhlak bersama narasumber kita yang terpercaya. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Mas? Oke, baik. Selamat sore. Terima kasih Mas Handaru Mahardika. Ya. Baik, terima kasih saya telah diundang di podcast saudara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suratan Samuel Daily. Saya sekarang ini adalah petugas transportasi darat di BPTD kelas 2 Nusa Tenggara Barat, khususnya di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Sape Labuan Bajo. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topiknya, saya izin menjabarkan terlebih dahulu ini apanya judulnya. Kita akan bahas core value berakhlak, terdirikan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berkaitan dengan apa yang kita bahas ini, di sini kita akan membahas mengenai kasus yang berkaitan dengan core value berakhlak ini. Saya akan mengangkat satu kasus, yaitu di pelabuhan sekarang masih banyak orang-orang atau oknum-oknum yang berjualan tiket secara ilegal atau tidak melalui loket resminya. Menurut Mas Deli, bagaimana dan sikapnya mengenai adanya hal tersebut? Oke, baik. Memang benar ya Mas Handaru ya, sejauh ini masih didapati di beberapa pelabuhan di Indonesia yang namanya calo atau agen-agen tiket tidak resmi dalam menjual tiket kepada penumpang. Tentu saja sebelumnya pemerintah sudah berusaha untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan ilegal tersebut. Tapi ada-ada aja mereka calo-calo ini yang pandai terbebas dari pengawasan kita sebagai ASN gitu ya kira-kira. Nah, kalau dari efek kepada pelayanan publik, ini adalah satu hal yang sangat melanggar aturan. Banyak efeknya nanti. Salah satunya jauh-jauh nih misalnya terjadi suatu insiden. Ya. Ketika jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan manifest kapal dan penumpang yang nyatanya di atas kapal itu tidak sesuai, jika terjadi suatu insiden di kapal akan sangat merugikan. Terlebih kan biasanya calo-calo ini tuh bermain di kapal-kapal penumpang ya, kita ketahui ya. Iya, betul. Sedangkan kapal penumpang itu mengenai administrasi, safety dan lain-lain itu harus sangat ketat ya, karena dia membawa penumpang bukan barang gitu. Jadi jika ini terus berlanjut, ini sangat mempengaruhi akuntabel dari seorang ASN dan orientasi pelayanan publiknya sangat berkurang, begitu kira-kira. Oh, siap. Jadi menurut Mas Deli sendiri, untuk cara mengatasi atau mengurangi biar calo-calo ini di pelabuhan itu nggak ada, itu bagaimana, Mas? Oke, baik. Menurut saya salah satu cara untuk menanggulangi calo-calo ini, Mas, seperti penjualan tiket dengan digitalisasi melalui aplikasi. Dan adanya sosialisasi kepada para calon penumpang, sehingga penumpang bisa langsung sendiri memesan tiketnya kepada perusahaan penyedia jasa seperti ASDP atau PLN lewat aplikasi di perangkat masing-masing ya, di HP masing-masing, sehingga meminimalisir kesempatan dari calo untuk beraksi gitu. Nah, salah satunya gitu, Mas. Memang penerapan ini sudah diterapkan di beberapa pelabuhan di Indonesia, tapi di beberapa pelabuhan kecil masih belum terlaksana dengan maksimal begitu. Karena masih ada beberapa masyarakat kita yang masih gaptek ya, belum tahu gimana detail menggunakan aplikasi tertentu gitu kira-kira. Oh, baik. Cukup jelas ya penjelasan dari Mas Deli mengenai kasus calo ini. Ya Mas, mungkin yang kita bahas singkat pada jelas mungkin itu saja terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya.
Semoga yang diberikan bisa bermanfaat bagi orang lain. Sampai kembali di podcast Menunggu Senja di episode berikutnya.